kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saya mau meneruskan ciri dari seorang murid. Ciri yang ketiga itu adalah penuh Roh Kudus. Tetap saya mau ambil penuh Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Ini sangat penting sekali. Kita harus menjadi orang-orang, jangan cuma disebut orang karismatik, orang Pantekosta, tapi kita tidak punya pengalaman dalam karismatika itu. Dalam karismatik dari Roh Kudus. Kita mesti punya pengalaman di dalam karismatik. Dalam Pantekosta itu. Jangan cuma nama saja Pantekosta, tapi tidak ada api, tidak ada kerinduan, tidak ada semangat, tidak ada roh untuk pergi ke seluruh muka bumi. Maksudnya bumi yang dimana Tuhan tentukan, yang Tuhan tunjukkan, ke situ kita mesti pergi. Ya, syukur kalau kita bisa pergi ke seluruh muka bumi, tapi waktunya belum selesai kita, Tuhan Yesus sudah datang. Ya, tapi Tuhan akan menunjukkan kepada kita di ujung-ujung bumi mana yang kita harus datang. Tidak semua mungkin, ya perlu waktu, tetapi ada poin-poin yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Saudara, dan kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu sangat penting sekali untuk kita. Ya, Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14, mari kita baca. Yohanes 14 ayat yang ke-24. Ya, 12 ayat 24. 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, Ya. ia tidak menuruti firman-Ku. 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, Yesus, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Bukan daripadaku, kata Yesus. Itu firman yang aku sampaikan kepada kamu. Itu bukan dari aku, kata Yesus. Jadi dari siapa? Mari kita baca. Melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dari Bapa yang mengutus aku. Jadi semua firman-firman yang Yesus beritakan kepada mereka, itulah yang tertulis di dalam Injil-Injil ini. Termasuk yang ditulis oleh Rasul Paulus. Itu Rasul Paulus kalau dia menulis surat ke Roma, surat ke mana saja, ke Korintus, itu dia menulis itu dia dengar suara. Ya, perkataan dari Roh Kudus, dari Bapa. Dan dia tulis itu. Ya, dia tulis. Rasul Paulus tulis itu. Jadi itu semua suratnya Rasul Paulus itu adalah itu firman yang dia dengar pada waktu dia menulis itu dari Roh Kudus. Bukan yang dia keluar dari pikirannya dia, dari kepalanya dia saja. Tidak. Tapi dari Roh Kudus dia dengar. Kalau saya siap firman, saya juga begitu. Saya tulis dan seperti saya mendengar ada suara. Ada perkataan ini. Saya tulis semua. Ya. Jadi saya tidak mendengar suara seperti suara manusia, tapi saya mendengar suara seperti suara roh. Ya. Tenang, tapi tidak terdengar itu suara, tetapi itu suara ada. Dan itu saya tulis. Ya. Jadi saya tidak boleh menyampaikan, menulis itu menurut keinginan saya,
pikiran saya, keluar dari kepala saya, nanti itu bukan firman Tuhan, tapi itu firmannya Paulus. Jadi itu tidak betul, tidak benar. Ya. Ada satu ayat Tuhan bilang, aku tidak menganggap kamu tidak punya firman. Karena yang kamu sampaikan itu bukan firmanku. Kamu tidak mendengar dari aku, kamu mendengar dari pikiranmu sendiri. Ya, itu dalam salah satu surat-surat di dalam Perjanjian Lama. Ya. Jadi saudara, di sini dikatakan ayat 24 tadi, barang siapa tidak mengasihi aku, tidak menuruti firman Tuhan. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Ya. Mari kita mau baca lagi di dalam Yohanes 5 ayat 19. Mari, Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Siapa anak itu? Yesus. Tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini luar biasa. Anak Yesus itu tidak bisa mengerjakan sesuatu dari diri. Jadi kalau dia menyembuhkan orang sakit itu siapa yang lakukan? Kalau dia menolong orang-orang yang sengsara itu siapa yang mengerjakan? Itu bukan dia. Siapa? Terus? Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Itu Bapa yang mengerjakan. Dia lihat. Di sini katakan, jikalau tidak Yesus melihat Bapa mengerjakan. Jadi Yesus itu melihat di dalam alam roh, Bapa itu mengerjakan sesuatu. Terus Yesus melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapa itu di sorga. Di bumi sini Yesus melakukan itu. Ya. Kalau dia lihat Yesus membangkitkan orang mati di sorga, ya, Yesus juga membangkitkan orang-orang mati di sini. Ada Lazarus dibangkitkan, ada anak Yairus dibangkitkan, ada anak janda dari Nain dibangkitkan. Sebab Yesus tidak membangkitkan semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Saya mau membangkitkan orang mati ini hari. Tidak. Tapi dia lihat selalu contohnya Bapak. Kalau Bapak tidak melakukan itu, Yesus tidak melakukan. Yesus tidak mau mendahului Bapak. Yesus selalu melihat Bapak lebih dulu. Bapak melakukan apa? Ya. Dan baru Yesus melakukan. Luar biasa, Yesus ini satu sangat sinkron sekali, sangat menyatu dengan Bapa. Dia tidak pernah jalan sendiri, tidak pernah. Dia tidak pernah sombong. Sebab dia bilang, Bapa itu lebih besar dari aku. Coba kita baca pasal 5. Bapa itu lebih besar. Ayat 17 lebih dulu. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, Bapakku bekerja, aku juga bekerja sampai sekarang. Ya, coba ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak, itulah Yesus yang ngomong ini, menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Luar biasa, Yesus sama Bapa itu satu. Tidak pernah dia bikin sendiri sesuatu mujizat yang Bapa tidak membuat. Selalu dia lihat Bapa dulu bikin, terus dia bikin, baru dia membuat itu di bumi. Hatinya satu. Makanya Yesus tidak pernah melawan Bapa, tidak pernah dia melawan kehendaknya Bapa, tidak pernah. Dia selalu nurut, ada penundukan diri kepada Bapaknya. Ya, hati yang seperti Yesus ini dicari sama Tuhan di antara kita ini. Seringkali kalau kita sudah bisa melakukan sesuatu, kita jadi sombong. Kita merasa tidak usah Tuhan, saya sudah bisa, saya sendiri bisa melakukan, saya bisa menyimpang ke sini ke sana, kemana saja. Kita terlalu cepat menjadi sombong. Manusia itu kedagingannya. Ya, tapi Yesus tidak. Coba kita mau baca dalam ayat yang ke-20 ayat 19 lebih. Ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Yesus tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa. Dia itu anak Allah, anak manusia, anak Bapa, juru selamat, hebat. Tapi dia mengaku dia tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Lihat saudara, begitu rendah hati Tuhan. Ya, dia tidak bilang, aku bisa semua, aku bisa lakukan. Aku ini anak, kamu tidak tahu siapa aku. Aku ini kedudukanku di sebelah kanan, duduknya di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, oh tidak, Tuhan bilang, aku tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Tidak melihat Bapa mengerjakan, jadi dia lihat dulu Bapa mengerjakan, terus. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Itu juga yang dikerjakan oleh anak. Jadi dia lihat dulu Bapak kerja apa, dia juga ikut mengerjakan. Ya, ada kesatuan dalam hatinya Yesus ini. Saudara, juga dalam ayat 26, coba kita baca. Ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini ajaib ini. Ini saya baru baca ini dan saya baru mengerti. Saya ini 50 tahun jadi hamba Tuhan, tidak mengerti ayat ini. Ya. Dikatakan sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa itu punya hidup dalam dirinya sendiri. Dia tidak tergantung hidupnya dari ini itu, dari matahari, dari mana, tidak. Dia punya hidup sendiri di dalam dirinya. Terang sendiri, bukan terang matahari, itu tidak. Matahari itu nanti satu waktu akan jadi gelap. Terus dikatakan demikian juga diberikannya anak Yesus juga diberikan apa? Mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi ada dua saja. Allah Bapa itu punya hidup, sumber hidup di dalam dirinya dia. Dan yang kedua anak Yesus itu sumber hidup dimasukkan dalam anak. Jadi Yesus itu hidupnya tidak bergantung kepada siapa-siapa. Tapi tetap dia bergantung kepada Tuhan, kepada Bapa. Bapa juga tidak bergantung kepada siapa. Dia punya hidup sendiri. Anak ini punya hidup sendiri, tapi tetap satu. Luar biasa, saudara. Ya. Kalau begitu kita punya apa? Kita punya hidup, tapi aliran. Seperti sungai itu aliran. Ya perlu ini mengalir ini untuk kita memberkati tanah jadi subur kalau ada aliran sungai. Betul? Jadi kemana saja kita pergi memberitakan Injil itu daerah akan jadi subur. Majene ini akan jadi subur. Ya, ini Bible bilang itu di dalam Yeskel pasal 40. Itu sungai kemana saja dia pergi selalu banyak pohon-pohon yang berbuah 12 kali dalam satu tahun. Dan banyak ikan-ikan yang besar-besar. Tanahnya subur. Ya, kemana saja itu sungai pergi. Sungai itu sungai Injil. Sungai firman Tuhan ini. Ya. Jadi saudara kita ini membawa berkat sebetulnya. Kita ini mesti membawa berkat. Kita pembawa berkat. Ya. Mari kita baca terus sekarang ayat yang ke-30 sudah. 30, mari. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu rendah hati Yesus ya. Dia tidak bilang aku bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Semua aku bisa. Siapa aku ini? Kamu tidak kenal aku. Nanti kamu akan kenal siapa aku. Tidak. Tuhan Yesus rendah hati. Dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi. Ya, tidak usah sudah itu. Ya. Ayat yang ke 21. Mari kita baca. Ya, ayat 21. Sudah. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini sudah kita baca, tapi kita baca lagi. Bagus. Jadi kita melihat Yesus itu selalu mencontoh kepada Bapa. Ya, dalam ayat yang ke-30 itu belum selesai tadi. Teruskan baca. Bagian B, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Jadi Yesus itu punya kehendak atau tidak? Punya
punya kehendak, tapi dia tidak menuruti kehendak diri sendiri, dia menuruti kehendak Bapa. Pada waktu dia mau ditangkap, dia bilang, Bapak kalau bisa jangan ini, lakukan ini, cawan murka, cawan aniaya. Jangan saya dianiaya, disalib. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi kalau itu kehendakmu Bapak, jadilah. Biarpun itu bukan kehendakku. Jadi Yesus punya kehendak juga, tapi dia selalu menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Ya, ini luar biasa. Terus kita baca ayat berapa tadi? 30. Ya, cukup. Dalam ayat yang ke-20. Ya, sudah. Nah, jadi sudah, kita ini perlu mengerti maunya Tuhan. Ya, seringkali kita berbicara tentang memperbaiki diri. Bagaimana saya mesti memperbaiki diri. Saudara, kita seringkali gagal memperbaiki diri. Ya, dan memang lebih baik kita hentikan usaha kita untuk memperbaiki diri. Kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kita pasti gagal. Ya, tetapi percayalah kepada Tuhan. Amin. Kalau kita percaya, tidak berarti kita percaya kepada Tuhan kemudian kita biar tidak berarti tidak ada usaha. Ya, saya percaya tapi tidak ada usaha. Tidak. Tapi ada usaha di dalam Roh Kudus. Kita mesti ada usaha dalam Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, dia akan usahakan kita untuk dirubah hidup kita. Setiap kali kita mau datang kepada Roh Kudus akan merubah hidup kita. Ya, jadi jangan kita berusaha dengan kekuatan sendiri, kita mau merubah. Saudara tidak akan bisa. Saudara akan tidak bisa merubah hidup saudara sebagai seorang suami, seorang istri dengan kemauan saudara sendiri, dengan usaha saudara. Tapi saudara perlu Roh Kudus. Di sini nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana Roh Kudus itu luar biasa. Ya, salah satu Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 16. Kita baca 16 ayat 14. Ya, 16 ayat 14. Tetapi ia akan memuliakan aku. 16 ya. 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, terus sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi di sini ia akan memuliakan aku. Roh Kudus itu akan memuliakan Yesus. Ini Tuhan Yesus bicara soal Roh Kudus. Ya, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi apa yang diterima dari Yesus kepada Roh Kudus itu akan teruskan kepada kita. Jadi apa yang Roh Kudus teruskan kepada kita itu bukan dari Roh Kudus, itu dari anak, itulah Yesus yang dia terima dari Yesus itu dan dia teruskan itu kepada saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dia tidak berkhotbah dari dirinya dia sendiri. Roh Kudus tidak bicara dari diri sendiri. Yesus juga tidak bicara dari diri sendiri. Selalu Yesus bilang, aku terima dari Bapa. Aku dan Bapa itu satu. Aku terima, aku dengar firman dari Bapa dan aku sampaikan itu kepada Roh Kudus. Roh Kudus sampaikan kepada kita. Ya, sampaikan kepada saya dan saya sampaikan kepada saudara. Jadi apa yang firman ini yang saya sampaikan ini berasal dari Roh Kudus, yang Roh Kudus dengar dari Yesus. Dan Yesus terima daripada Bapa. Ya, Bapa dan Yesus itu satu. Ya, jadi di sini kita melihat tidak semua orang kalau begitu memberitakan firman itu dengar dari Yesus, dari Bapa. Ya, tolong doakan supaya setiap kali saya memberitakan firman yang saya sampaikan itu berasal dari Roh Kudus, yang Roh Kudus dengar dari Yesus, dan Yesus terima dari Bapak. Yesus dan Bapak itu satu. Jadi apa yang ada pada Bapak bicara apa, Yesus sudah tahu. Yesus sudah dengar. Oh ini. Terus dia sampaikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus sampaikan kepada hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu menyampaikan kepada umat. Jadi menyampaikan firman Tuhan itu bukan seperti membaca buku saya terus sampaikan begitu. Belum tentu itu. Buku itu ya ada buku-buku yang baik. Ada. Banyak buku-buku yang baik. Karangan-karangan dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi.
Tapi ada juga buku-buku yang tidak bermutu. Kita mesti hati-hati. Ya. Kalau orang itu tidak mendengar dari suara Roh Kudus dan dia menulis itu, ya itu bukan dari Tuhan. Jadi, sesuai dengan yang kita baca di sini. Jadi kita mesti berhati-hati. Saya pun berhati-hati. Ya, tidak perlu kita menghakimi orang. Saya tidak perlu menghakimi orang. Tapi saya mau mengkhususkan supaya jangan saya yang salah. Saya menyampaikan firman yang bukan dari Tuhan. Coba kita baca tadi dalam ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Bisa mengerti? Roh Kudus memuliakan Yesus. Katakan sama-sama. Roh Kudus memuliakan Yesus. Lagi sekali. Jadi bukan Yesus memuliakan Roh Kudus. Roh Kudus memuliakan Yesus. Ya, jadi karena Yesus itu Allah Tritunggal yang punya tubuh itu cuma satu. Siapa? Yesus. Roh Kudus punya tubuh? Enggak. Roh Kudus itu roh. Roh itu seperti angin. Enggak bisa kelihatan. Enggak bisa pegang. Kita enggak bisa pegang angin. Tapi angin ada atau tidak? Ada. Roh Kudus ada? Ada. Apa buktinya roh itu angin ada? Itu angin bisa bikin angin tornado. Bisa bikin angin badai. Bisa ombak masuk di pedalaman, bisa kapal-kapal terjungkir masuk di dalam laut karena angin. Ya, angin. Jadi angin itu tidak bisa dilihat tapi kuasanya dahsyat. Begitu juga Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat tapi kuasanya dahsyat. Ya, kuasanya dia bisa menjungkir. Lihat pada waktu Roh Kudus turun atas umat di Kisah Rasul. Apa yang terjadi? Pintu-pintu gerbang dari penjara-penjara itu terbuka, terbongkar, dilanda oleh gempa bumi dahsyat. Ya, kepala dari penjara itu bertobat malam-malam itu dibaptis bersama seluruh keluarga. Bayangkan, seluruh keluarga dibaptis malam itu juga. Karena dia saking takutnya dia lihat gempa bumi itu dahsyat itu, penjara sudah hancur. Nah, dia bilang ini kuasa Tuhan luar biasa. Bagaimana bisa terjadi seperti begini? Ya kalau Roh Kudus datang, wah manusia itu sombongnya sampai di mana, tingginya sampai di mana, hebatnya sampai di mana, kuasanya sampai di mana, tidak ada artinya dibanding dengan kuasa Roh Kudus. Ya, tapi Roh Kudus itu tidak memuliakan diri sendiri. Itu cirinya. Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Karena Yesus itu wajahnya itu tetap. Wajahnya Yesus ya seperti orang Yahudi. Rambutnya agak sedikit panjang. Mukanya wah ganteng sekali. Ya, dia nanti akan datang sebagai mempelai laki-laki. Juga seperti itu. Ya, dia mukanya wajahnya sudah begitu. Sudah cocok nih. Ya, sudah cocok begitu. Ya, tapi Roh Kudus wajahnya tidak kita ketahui. Siapa yang tahu wajahnya Roh Kudus? Kayak apa? Kayak apa? Tahu wajahnya Roh Kudus? Tidak tahu. Tapi kadang-kadang Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Burung merpati. Waktu Yesus dibaptis. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk apa? Api. Atas 120 murid itu lidah-lidah api. Ya, jadi dia bukan seperti satu figur yang seperti Yesus dikenal di seluruh dunia. Wajahnya Yesus sampai di masjid sana itu juga orang banyak lihat Yesus di sana. Ya, wajahnya. Tapi Roh Kudus tidak kelihatan wajahnya. Karena Roh Kudus tidak untuk dipuja. Roh Kudus memuji Yesus. Tapi bukan Roh Kudus dipuji, tidak. Dia memuji Yesus. Yesus yang ditinggikan. Nah, Bapak juga kita tidak tahu mukanya seperti apa. Kita tidak tahu. Wajahnya dia itu seperti matahari yang terang sekali. Kadang-kadang dia wajahnya seperti bulan, tidak terlalu terang. Ya, tergantung bagaimana situasi. Ya, jadi wajahnya Bapak itu lain. Wajahnya Bapak dilihat di dalam Yesus. Kalau kamu melihat Yesus,
kamu sudah melihat aku, kata Bapa. Amin. Kalau sudah melihat Yesus, berarti kita sudah melihat Bapa. Karena Bapa dan Yesus itu satu. Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Jadi kalau kita lihat Yesus, ya itu Bapa juga. Ya. Jadi Yesus ini yang jadi mempelai laki yang luar biasa. Nanti yang disembah orang. Dan memang Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Nama di atas segala nama kepada Yesus. Ya, segala kemuliaan diberikan kepada Yesus karena Dia yang rela mati di atas kayu salib. Luar biasa seperti itu. Ya, saudara. Jadi saudara, coba kita mau baca dalam Markus 1 ayat 27. Ya. Markus 1 ayat 27. Ya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Apa ini? Terus? Suatu ajaran baru. Satu ajaran baru. Terus? Ia berkata-kata dengan kuasa. Ya, dia berkata-kata, Yesus berkata-kata dengan kuasa. Terus? Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Roh jahat diperintahkan pergi dan semua roh jahat taat kepada Yesus. Ajaran apa ini? Saya tahu bahwa Tuhan itu selalu kalau pergi kemana-mana, Dia membawa firman dulu. Selalu firman. Firman itu yang menjadi tanda yang paling aktual buat Dia. Ya. Selain tanda-tanda mujizat. Tetapi dalam satu dua peristiwa, Yesus tidak datang mengumpulkan orang banyak untuk melihat mujizat, tanda mujizat, tidak. Seperti dalam Lukas pasal 5, coba kita baca. Lukas pasal 5 ayat 1. Di situ Yesus mengumpulkan orang datang mengerumuni Dia seperti semut mengerumuni coklat. Begitu banyak sekali orang datang. Untuk apa? Bukan untuk melihat tanda mujizat, tapi untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita baca ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ya. Sedang orang banyak mengerumuni Dia. Orang banyak mengerumuni Dia. Yesus dikerumuni sama orang banyak. Mau lihat apa Dia? Biasanya mau lihat mujizat. Terus hendak mendengarkan firman tapi Allah. Tapi di sini bukan mau melihat mujizat, tapi melihat tanda mujizat. Tapi saudara, setelah selesai Tuhan Yesus memberitakan firman, ya, walaupun Tuhan tidak menekankan tentang tanda mujizat, toh mujizat terjadi juga di sana. Amin. Mujizat apa yang terjadi? Ini kalau saya baca dalam ayat 5 ini, ya, penangkapan ikan secara ajaib. 2 perahu itu penuh, perahunya Simon dan perahunya ya Yohanes ini penuh dengan ikan-ikan luar biasa. Ya, 1 perahu saja itu sudah luar biasa. Ini 2 perahu penuh dengan ikan-ikan yang ditangkap pada pagi hari. Tidak masuk akal itu juga. Jadi orang-orang Yahudi itu datang tidak untuk melihat tanda mujizat. Tapi toh mujizat terjadi. Karena firman itu kalau disampaikan itu sendiri adalah mujizat. Amin. Disampaikan firmanku disembuhkan. Ya, ada ayatnya. Firman Allah berkata adalah terang. Jadi terang. Firman Allah bilang adalah cakrawala. Jadi cakrawala. Setiap firman Tuhan diucapkan, disampaikan. Jadi seperti apa yang disampaikan. Luar biasa. Hidup sudah dalam kegelapan. Ya, jadilah terang, maka jadi terang, saudara. Dan di sini kita melihat mujizat terjadi. Sekalipun Tuhan tidak menjanjikan nanti selesai saya khotbah, saya akan membuat mujizat, tidak. Tapi tetap terjadi seperti itu. Jadi di sini kita melihat Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 26. Mari kita baca. Yohanes 14 ayat 26. Ini ayat-ayat tentang Roh Kudus. Bagaimana Tuhan juga mau supaya Roh Kudus mengikuti kita, Roh Kudus menyertai kita.
Ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya, dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dialah kepadamu. yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, terus mengajarkan segala sesuatu kepadamu, terus dan akan mengingatkan kamu. Dan akan mengingatkan, yang kedua mengingatkan. Jadi ada dua tugasnya Roh Kudus. Yang pertama apa? Mengajar segala sesuatu. Yang kedua apa? Mengingatkan. Kita ini suka lupa, kita ini pelupa, makhluk pelupa, manusia pelupa. Ya. Tapi kalau singa itu tidak pernah lupa. Ya. Ayam jantan tidak pernah lupa, berkokok. Petrus lupa. Ya. Jadi ada dua perkara yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mengajar kepada kita segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan yang kedua. Kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang Yesus sudah sampaikan kepada murid sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus disalib. Itu Tuhan bilang kamu nanti akan lupa. Saking banyaknya itu pelajaran Tuhan. Malam-malam terakhir. Tapi Roh Kudus nanti kalau datang akan mengingatkan kamu. Apa saja pada waktu kamu dalam kesusahan. Ya, kapan Roh Kudus mengingatkan saya? Pada waktu saya dalam menyiapkan firman. Saya menyiapkan firman, saya ingat, oh ada ayat bilang begini. Saya cari, enggak. Saya ingat ayatnya, tapi saya lupa. Saya ingat isinya ayat, tapi saya lupa ayatnya di mana. Itu lupa saya. Ya, jadi pokoknya saya ingat isinya. Itu saya cari isinya di concordance begitu. Atau saya tanya sama istri saya. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita dan akan mengajar kepada kita segala sesuatu. Jadi Roh Kudus dan pengajaran itu sama, kerja sama. Ya, waktu saya bikin kebaktian kepada Roh Kudus, baptisan Roh Kudus di Palangkaraya itu tahun berapa? Tahun 60, 70, 71. Enggak, 60, 68 kira-kira. Saya pergi ke sana. Banyak orang dipenuhi Roh Kudus. Wah, kalau berdoa itu ramai sekali. Wah, bahasa roh dan sebagainya. Semangat, naik semangatnya. Itu suasana mati itu hilang, pergi. Semangat, berapi-api. Gereja itu jadi terbakar seperti begitu. Tapi lama-lama saya sudah 1 bulan saya tinggal di situ. Ya, saya rasa seperti ada kejenuhan. Ini kok cuma sembahyang, rame-rame, tapi tidak ada firman. Terus saya diingatkan Tuhan, kamu kasih firman, kasih pengajaran mereka. Roh Kudus dan pengajaran itu mesti kerjasama. Kalau kamu penuh Roh Kudus, tapi tidak ada pengajaran, kamu jadi seperti kehilangan sesuatu. Kalau kamu ada pengajaran, tapi tidak ada Roh Kudus, kamu kering kayak kerupuk kering gitu. Ya, tahu kerupuk kering betul, kering kerontang. Ya, pengajarannya bagus ya, tapi kok kering ya? Sembahyang kering, semua kering. Seperti sorga itu tidak terbuka begitu. Pengajarannya bagus, tapi kering, tidak ada Roh Kudus. Nah itu begitu. Semua sembahyang diam semua, sambil ngantuk-ngantuk sedikit begitu. Ya, itu. Tapi ada juga yang penuh Roh Kudus, tapi tidak ada pengajaran. Wah, ramai sekali, berapi-api, tapi tidak ada pengajaran. Lama-lama nanti itu akan kering juga. Jadi dua ini perkara yang penting. Ada Roh Kudus dan ada pengajaran. Ini pengajaran sangat penting. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara pengajaran. Pengajaran ini, saya ini tidak punya S1, tidak punya S2, S3 juga saya tidak punya, S4 lebih-lebih tidak punya. Ya, saya sekolah yang terakhir di Fakultas Bahasa Inggris. Saya ambil Bahasa Inggris Sastra. Sebab saya pikir saya akan jadi hamba Tuhan, saya perlu bisa bahasa Inggris. Ya, tetapi itu pun tidak selesai. Papa saya keburu meninggal dan saya harus kerja karena mama saya janda. Kami mesti cari uang untuk hidup. Ya, saya belajar. Ya, teman-teman saya ada yang sudah S1, S2. Ya, saya di SRS. Ya, sekolah Roh Suci. Ya, sekolah Roh Suci. Ya,
kamu sekolah apa? Saya bilang, saya RSS. SRS, Sekolah Roh Suci. Wah, apa itu? Ya saya sekolah sama Roh Suci. Roh Suci dari guru saya. Ya, saya baca Alkitab ini, saya gali. Ya, itu namanya saya sekolah sama Roh Suci. Ya, saya mau khotbah ya saya cari sendiri ayat-ayat, saya menggali. Jadi memang saya punya guru, tapi guru saya tinggal di Surabaya. Saya mesti keliling Indonesia itu sendiri. Ya, bersama Roh Kudus. Itu memang sekolah saya 3 tahun. Sekolah saya dengan Roh Suci. Sampai hari ini saya tetap sekolah Roh Suci. Ya, sebab sekolah Roh Suci itu seumur hidup. Saudara, jadi hamba-hamba Tuhan yang lain S1, S2, saya SRS. Ya, sekolah Roh Suci. Ya, tapi saudara kalau ada yang mau, anak-anak muda mau S1, S2, S3 ya silakan. Baik-baik saja. Asal jangan kamu andalkan S-nya, jangan, tapi andalkan Tuhan. Amin. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 10 tadi. Ya, di situ dikatakan, coba tolong bacakan Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ya, kalau kamu menurut perintahku, kata Tuhan. Terus? Seperti aku menuruti perintah Bapakku ya, dan tinggal di dalam kasihnya. Aku menurut perintah Bapakku. Tuhan Yesus juga menurut perintah Bapak. Dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Yesus ini rendah hati, dia tunduk kepada perintah Bapak. Ya, dia tidak semau-maunya, tapi dia tunduk kepada perintah Bapak. Saudara, jadi pengajaran ini sangat penting sekali. Dan dikatakan Roh Kudus itu mengingatkan. Jadi seringkali Roh Kudus mengingatkan saya. Waktu saya menyiapkan firman, dia ingatkan saya. Pada waktu saya khotbah, seringkali saya ingat ada ayat ini. Ya, sebenarnya saya mungkin tanyakan kepada saudara, mungkin ada saudara yang saya tahu ayatnya di mana. Nah, itu dari Roh Kudus mengingatkan saya kepada ayat-ayat firman Tuhan. Nah, tapi kadang-kadang juga pada waktu saya dalam kesulitan, pada waktu saya dalam percobaan, saya dalam kesulitan besar, saya pada waktu itu diingatkan Roh Kudus akan ayat-ayat firman Tuhan. Saya dikuatkan kembali. Ya, saya diteguhkan iman saya. Saya dihiburkan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa itu dari Tuhan. Saudara, jadi kita kadang-kadang saya diingatkan bukan cuma ayat-ayat firman, juga saya diingatkan akan khotbah. Khotbah dari yang saya pernah khotbahkan berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu, saya ingat, oh itu khotbah itu. Persis itu ya, persis sekarang terjadinya seperti itu. Atau saya diingatkan khotbahnya seorang hamba Tuhan yang lain, saya ingat, oh persis itu. Ya. Jadi selalu ada kerjasama Roh Kudus dengan kita. Kalau Roh Kudus ingatkan saya kepada ayat-ayat, bukan karena saya hafal kepada ayat-ayat itu. Ya, tapi saya pernah baca. Saya tidak hafal tapi saya pernah baca. Dan satu saat saya diingatkan oleh Roh Kudus tentang ayat itu. Saya cari di mana ya itu ayat. Kadang-kadang saya bisa ingat kalau di sebelah kiri, ditulis di sebelah kiri, saya cari sebelah kiri. Wah, ketemu juga. Ya. Atau saya cari di concordance, ketemu juga. Ya, jadi Roh Kudus itu luar biasa, mengingatkan bukan karena saya hafal. Jangan saya salah paham kemudian saya bilang, kalau gitu saya juga mau hafal itu. Bapak, doa Bapak kami yang ada di dalam sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaanmu di sorga seperti di bumi seperti di sorga, bukan. Di bumi seperti di sorga. Nanti kalau kita berdoa dengan hafalan, dihafal. Nanti doa itu tidak keluar dari hati kita, keluar dari kepala kita. Ya, doa itu tidak berkenan sama Tuhan. Doa itu mesti keluar dari hati kita. Ya. Tapi kalau kita menghidupi firman, ada kita melakukan firman, kita tidak akan gampang lupa. Firman Tuhan itu akan menjadi darah daging kita. So ya. Jadi ini yang Tuhan mau supaya kita
ada satu rahasia yang lain. Dalam Yohanes 14 ayat 30, coba tolong bacakan. Ayat 30 sampai 31, ini belum dibaca tadi. Pasal 14 ayat 30 dan 31. Tidak banyak Yohanes, lagi aku berkata-kata dengan kamu, ya. sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia ini siapa? Setan. Ini datang. Dia sedang datang nih. Terus? Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Itu penguasa dunia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Walaupun dia datang. Ya, terus? Tetapi supaya dunia tahu, ya, bahwa aku mengasihi Bapa. Aku mengasihi Bapa. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu, ya, seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ya, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus itu tunduk kepada Bapa, sangat tunduk. Bagaimana dengan kita? Ya, kita mesti lebih tunduk daripada Yesus. Ya, terus? Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Di sini dalam ayat 30 dikatakan sebab penguasa dunia ini, setan itu sudah datang. Apa artinya setan datang? Setan itu sedang datang, itu artinya saatnya Yesus mau dianiaya itu sudah tiba. Saatnya Yesus akan salib itu sudah tiba. Itu saatnya setan datang, penguasa dunia datang. Tapi saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau setan itu, kalau Yesus dicemeti, dipukul, dianiaya, itu tidak berarti bahwa setan itu berkuasa atas tubuhnya Yesus. Tidak. Yesus disalib, Yesus mati sekalipun, itu bukan karena setan itu berkuasa atas dan dia sombong sekali. Tidak. Tapi itu terjadi karena itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Bapa. Yesus mati, itu bukan karena iblis bisa membunuh Yesus. Iblis tidak bisa membunuh Yesus kalau Yesus tidak menyerahkan. Baca, pada waktu Yesus mau mati, Yesus menyerahkan diri. Betul? Menyerahkan nyawa. Bapak, kepada engkau aku menyerahkan nyawaku. Terus dia bilang, sudah genap. Itu tirai, pecah. Tirai yang ada di dalam tabernakel. Dan Yesus menghembuskan nafas. Yesus mati tidak dibunuh. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bukan karena iblis berkuasa atas dia sehingga dia mati, dia dianiaya. Tidak. Bisa mengerti saya? Jadi makanya tadi dikatakan dalam ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum ini. Ayat berapa? Ayat 30. Tolong bacakan lagi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini itulah setan datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Amin. Oh, aminnya kok tidak ada sih. Ya. Amin. Bahwa kita bersyukur bahwa iblis tidak berkuasa atas tubuhnya Yesus, sedikit pun tidak berkuasa atas tubuhnya Yesus. Bukan karena dia dianiaya itu berarti iblis itu berkuasa atas tubuhnya Yesus. Tidak. Bukan karena Yesus mati, disalib itu berarti setan itu berkuasa atas tubuhnya Yesus. Tidak. Setan tidak berkuasa apa-apa. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, ya dia tidak mati. Biarpun dia sudah setengah mati, tapi tetap dia tidak akan mati. Sudah kita lihat. Ya, setelah luar biasa. Tapi semua itu terjadi karena kehendak Allah. Dengar itu, doanya Yesus, Bapak kalau boleh ini cawan pergikan dari aku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi kalau Yesus dianiaya, itu kehendak Bapak yang jadi memang. Kalau Yesus mati menyerahkan diri, itu memang kehendak Bapak. Bukan setan yang berkuasa atas Yesus. Coba kita baca. Dalam Matius 26 ayat 39. Haleluya, kita bersyukur bahwa Yesus itu luar biasa. Tidak ada satu setan bisa menguasai dia. Amin. Oh, luar biasa Tuhan itu. Ya, Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh cawan ini penderitaan ini lalu dari aku. Terus? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Jangan seperti yang aku kehendaki. Terus? Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Seperti yang engkau kehendaki. Jadi kalau Yesus disengsara, Yesus mati di atas kayu salib itu karena kehendak Bapa yang jadi. Amin. Bukan kehendak setan. Bukan setan itu berkuasa atas Yesus. Sama sekali tidak. Ini kita patut bersyukur. Bahwa Yesus itu lebih dahsyat daripada segala. Setan pun seluruh neraka tidak bisa membunuh dia. Karena itu ada di dalam kehendak Bapa. Ya. Ayat 42. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kehendakmu, jadilah kehendaknya siapa? Bapa. Jadi Yesus mati di salib itu kehendak Bapa. Amin. Kalau Yesus tidak disalib, kita semua nanti disalib, mati masuk neraka. Kita semua binasa nanti. Ya, tapi saudara, oleh sebab Yesus mati di salib, kita diselamatkan. Amin. Jangan takut kalau setan datang kepada saudara dan setan menuduh, kamu berbuat begini-begini, kamu harus dihukum, kamu harus macam-macam. Bilang, hei setan, kasih tahu sama dia, dosaku sudah diampuni. Aku tidak lagi memikul dosaku. Dosaku sudah dipikul oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Aku sudah bebas. Aku tidak takut kepada kamu. Karena darahnya Yesus bersama dengan aku. Ya. Kita mesti berani. Jangan kita mau dituduh terus sama iblis. Ya, iblis itu memang begitu pengecut sekali. Saudara, di dalam Yesaya 53 ayat 10. Mari kita baca. Ini ayat-ayat yang meneguhkan. Yesaya 53 ayat 10. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tetapi Tuhan berkehendak. Itu berarti kehendaknya Tuhan, kehendaknya Bapa. Apa kehendaknya Bapa? Yaitu apa? Meremukkan dia dengan kesakitan. Yesus itu, dia itu Yesus dengan kesakitan. Terus apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut. Dia akan lihat jiwa-jiwa nanti akan datang. Itu keturunannya dia. Umurnya akan lanjut, artinya dia akan bangkit. Dia tidak mati terus. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Di dunia ini ada banyak orang besar yang bicara tentang kebenaran. Tapi semua mati, kecuali Yesus. Mati dia bangkit. Kecuali satu yang bangkit, Yesus Kristus. Semua bicara tentang kebenaran, tetapi mereka tidak pernah bangkit. Sampai hari ini mereka tetap mati. Tapi Yesus yang bangkit. Haleluya. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ini kebangkitan Yesus, umurnya lanjut. Tidak mati, terus tanam saja, sudah mati. Tidak lanjut itu berarti kalau sudah mati. Umurnya lanjut, itu berarti kebangkitannya terjadi dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin. Yesus akan melaksanakan kehendaknya Tuhan dalam hidupnya dia. Dan dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia akan kembali sebagai mempelai laki-laki sorga. Dan dia akan mengangkat kita semua masuk dalam kerajaannya dia. Beri tepuk tangan bagi dia. Oh haleluya, puji Tuhan. Satu ayat lagi, Yohanes 16 ayat 1. Mari kita baca. Yohanes 16 ayat 1. Ayat 1. Ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Apa yang dikatakan Tuhan? Silakan ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Ya. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ada dua perkara yang dikatakan Tuhan. Kamu akan dikucilkan. Dan yang kedua kamu akan dibunuh. Dan orang yang membunuh kamu berpikir bahwa dia nanti masuk surga. Karena membunuh kamu yang tidak sefaham dengan dia. Bisa mengerti? Ada dua. Dikucilkan dan pada waktu itu murid-murid itu sedang ketakutan. Ini pasal 16 ini Yesus mau disalib, mau ditangkap. Kok Yesus
Murid-murid sudah ketakutan, Yesus malah ngomong tentang dikucil dan mau dibunuh. Lebih ketakutan, apa tidak lebih membuat murid-murid jadi lebih ketakutan? Ya, saudara, seringkali di ayat 1 dikatakan, supaya kamu jangan kecewa dan menolak. Semuanya ini aku katakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa. Seringkali anak Tuhan kecewa sama Tuhan. Terus terang, banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tidak mengerti kehendak Allah. Dia kecewa karena dia tidak mengerti kehendak Allah. Biasanya karena dia mau memaksakan keinginan kehendaknya. Dia mau paksakan. Ya. Dalam Yakobus 4 ayat 3, coba tolong bacakan. Kamu minta, tetapi untuk memaksakan keinginan dagingmu. Ya, Yakobus 4 ayat 3. Ya, coba tanya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kamu tidak menerima apa-apa, ayat 3 terus. Karena kamu salah berdoa. Karena kamu salah berdoa, terus. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu paksakan, itu menghabiskan itu artinya kamu mau paksakan apa? Untuk memuaskan kedaginganmu. Ya, kamu minta sesuatu itu mau bukan kehendak Tuhan, tapi kamu mau paksa kehendak dagingmu sendiri, kamu mau paksa supaya Tuhan memberikan itu. Ya, dan kalau Tuhan tidak memberi, kamu kecewa. Ya, misalnya seorang pemuda atau pemudi yang minta Tuhan, ini pacar saya ini supaya jadi. Padahal pacarnya ini non-Kristen. Ya. Dan bilang tidak, kamu jangan murtad sama aku. Tapi dia paksa. Nah, akhirnya kecewa. Karena mau memaksa keinginan dagingnya. Kita mesti mengerti. Saudara tidak akan kecewa kalau saudara mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara mau tunduk kepada kehendak Tuhan, saudara tidak akan terpaksa. Saudara tidak akan memaksa kepada Tuhan. Seperti Yesus berkata, jikalau ini kehendakmu, jadilah itu. Saudara, Tuhan begitu baik sekali. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan takut. Ya, dikatakan tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa ya firman ini bukan untuk saya. Firman ini untuk orang lain. Ya, saya tidak memerlukan firman ini. Tadi saya sudah bacakan dalam Yohanes 16 itu. Bilang apa? Ayat 2. Nanti orang akan membunuh kamu dan menganggap bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Membunuh orang yang tidak sepaham dengan kamu. Dengan bom misalnya. Kemudian kamu berpikir kamu akan masuk surga karena kamu sudah ngebom orang yang tidak sepaham. Itu Bible sudah ngomong duluan. Sekarang terjadi supaya kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu ya dan amin. Jangan takut. Jangan marah. Wah, bagaimana ini? Saya kok ngeri. Saudara mesti mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau saudara itu tidak dapat kasih karunia untuk menderita, saudara jangan pikir saudara akan bisa tahan, saudara akan menderita. Tidak. Orang yang menderita sampai mati karena Kristus itu orang dapat kasih karunia dari Tuhan. Bisa mengerti? Untuk menderita itu perlu kasih karunia. Kalau tidak, saudara tidak bisa menahan menderita. Tidak bisa. Saudara tidak akan tahan. Ya. Jadi jangan takut. Kalau saudara tidak dapat kasih karunia untuk menderita, dianiaya. Saudara tidak akan dianiaya. Tuhan tahu kekuatan kita. Tapi kalau Tuhan tahu saudara itu mau dipakai Tuhan, saudara akan kasih karunia lebih dulu. Dan setelah itu saudara tahan menderita. Saudara tahan dianiaya. Saudara maju terus. Bukan karena saudara hebat. Kalau saudara tahan dianiaya itu karena kasih karunia
Tuhan untuk menderita itu turun atas saudara. Coba kita baca itu. 1 Petrus pasalnya ke, ini ayat-ayat untuk meneguhkan ya. 1 Petrus, sebentar, saya, pasal 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, jadi sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, termasuk karena nama Kristus kita, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Katakan sama-sama, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara itu menerima kasih karunia untuk tahan dianiaya, untuk tahan menderita karena Kristus. Amin. Ya, jadi jangan takut. Ya, jangan bicara soal kucil-kucilan dan terus mulai jadi takut, tidak. Kita tidak usah takut. Yang menyertai kita jauh lebih besar. Amin. Kenapa Yesus kok berani ngomong tentang ini? Orang sudah takut, ketakutan itu, murid-murid masih diomongin mau dikucil, mau dibunuh. Karena Roh Kudus, Tuhan tahu Roh Kudus akan diutus kepada murid-murid. Amin. Saya tahu pada waktu Roh Kudus sudah diutus kepada murid-murid, saya tadi saya jelaskan. Penjara-penjara terbuka. Pintu-pintu penjara terbuka sendiri. Petrus jalan keluar. Terus waktu saya keluar, dia lihat tertutup lagi. Kayak sekarang di mal-mal itu. Ya, bisa buka sendiri, bisa nutup sendiri. Ya, mujizat Tuhan terjadi luar biasa. Banyak orang kemudian datang kepada Tuhan, menyerahkan diri. Pada waktu saya tahu Roh Kudus itu sampai di mana kekuatan Roh Kudus. Yesus tahu, karena itu Yesus tidak takut kalau dia bicara tentang kucil, kamu akan dikucil, tidak takut dia. Karena dia tahu sampai di mana kekuatan Roh Kudus itu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan Roh Kudus itu 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada daripada roh yang ada di dalam dunia. Lagi sekali, sebab roh yang ada di dalam kamu, sama-sama. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh Kudus itu lebih besar daripada roh aniaya. Roh Kudus itu lebih besar daripada roh intimidasi. Roh Kudus itu lebih besar daripada roh pembunuhan. Karena Kristus. Dia lebih besar dari semua. Saya bayangkan kalau orang mau dibunuh waktu itu ya. Dia mau dipotong. Karena Kristus. Dia ditawari lagi. Kamu mau mengaku tidak mau Yesus. Nanti kamu dilepaskan dari pembunuhan. Tidak, saya tetap mengaku Yesus. Tuhan, hidup Tuhan saya. Saya bayangkan kalau Petrus waktu itu mau dibunuh, ya, itu sudah dia disalib, terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Dan tinggal motong saja, dikorok. Ya. Tak, ya. Satu kali dipotong, tak. Petrus itu membayangkan, dia sudah ada di sorga. Begitu dia dipotong, rohnya dia itu keluar. Dipapas sama malaikat-malaikat, disambut oleh ribuan malaikat-malaikat. Seorang yang mati syahid itu dapat kursi takhta. Dan duduknya di dekat Tuhan. Dan dia diberi mahkota. Hanya khusus yang mati syahid. Kalau tidak mati syahid, tidak dapat mahkota. Jadi kalau saya mau dapat mahkota, mesti mati syahid. Nanti dapat kursinya tidak kursi kayak begini. Kursinya, kursi takhta itu. Ya, nanti sudah lihat Om Paulus duduk di kursi takhta. Ya, tapi ya mesti begitu. Tidak usah takut. Kalau memang Tuhan tidak tentukan, tidak akan terjadi. Tuhan tentukan, puji Tuhan.
Petrus pada waktu, Rasul Paulus pada waktu dia mau dipotong, dia membayangkan dia sudah masuk surga. Begitu dipotong, tak, kayak diiris cuma 1 menit saja, tidak sampai 1 menit. Tapi dia punya roh sudah keluar. Disambut, gegap gempita. Ya, kalau sudah cuma orang Kristen biasa-biasa, tidak. Sebentar pergi gereja, sebentar tidak pergi gereja. Sebentar pergi ke PA, sebentar tidak pergi PA. Nanti sudah pergi masuk surga, disambut sama 1 malaikat kecil saja. Sudah rasa asing. Loh, kok kamu yang sambut saya? Mana yang lain, malaikat-malaikat mana? Tidak tahu di mana. Tapi kalau sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, yang sambut Tuhan Yesus sendiri datang kepada saya. Haleluya, luar biasa. Amin. Ya, mari kita maju terus dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua.